Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua yang saya sayangi. Oke teman-teman, pada kesempatan ini Danis Baik akan membawa suatu topik. Mungkin teman-teman sering ya, apalagi sekarang ya, menggunakan sepeda lipat ya. Oke, sepeda lipat sekarang lagi booming di mana-mana sepeda lipat ya. Nah, kemudian saya dulu mencoba upgrade ya sepeda lipat yang biasa ya dengan sprocket ya dan cranknya ya. Nah, sepeda lipat yang ini sudah saya coba waktu itu pertama ke kilometer 0 ya, itu nggak ada masalah. Kemudian saya coba juga ke Curug Panjang teman-teman. Nanti ada satu video teman-teman. Saya akan menyampaikan bagaimana perjuangan sepeda ini nanjak di Curug Panjang. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi teman-teman. Saya punya sepeda lipat yang tipe internal gear ini. Nah, ini udah agak lama ya. Internal gear. Punya Urbano 4. Oke. Nah, ini juga sepeda lipat saya agak bingung tadinya gini. Karena kalau sepeda lipat tipe internal gear itu agak sulit di-upgrade. Jadi kalau mungkin aksesorinya itu bisa ya, tapi secara transmisi ya, ini agak sulit ya dirubah ya. Tapi kalau misalnya dengan kaset itu akan kita mudah ya mengganti kaset ini, tapi internal gear itu agak sulit ya, teman-teman. Jadi saya berpikir, oke, kita akan tingkatkan kemampuan sepeda internal gear ini ya, yang mungkin bukan hanya merek Polygon aja, mungkin teman-teman juga punya merek lainnya. Nah, bagaimana caranya? Oke, saya pikir nanti ada suatu cara teman-teman ya. Kita akan coba ini modifikasi ya. Oke, nah inilah teman-teman. Jadi saya mencoba untuk mengupgrade sepeda lipat tipe internal gear. Oke, nah alternatif pertama ya, kita bisa ganti ya hubnya itu ya, triple yang tadi ya, dengan menjadi stage-nya yang lebih banyak, itu 7, 8, bahkan sekarang ada yang 11 speed. Oke, tapi ini tentunya ya harganya agak mahal ya. 7, 8 speed ini bisa mencapai di atas 2 juta, 3 juta, lagi yang 11 speed lebih tinggi ya. Nah, jadi ada 3 jenis di sini ya. Ada Nexus Triple ya. Ada 3, 7, 8. Oke, tapi alternatif kedua ada juga teman-teman. Saya ini bisa yang mengupgrade dengan cara yang lebih irit. Ya, mau nggak mau gitu ya, karena ini tidak bisa diapa-apain ya, ya udah. Nah, kita coba lah nanti kita akan pasang shifter ya. Nah, teman-teman, kita akan pasang shifter ya. Nah, ini nanti di sini akan kita lengkapi dengan di depannya ya. Nah, kita urut satu-satu teman-teman ya. Kita akan pasang shifter, SD dan RD. Nah, jadi ada satu perangkat teman-teman di sini. Nanti akan cranknya kita ganti ya. Kemudian di sini ada shifternya ya, kemudian di sini ada RD-nya juga. Oke, nanti penjelasan ini akan saya lanjutkan. Saya mau coba menganalisa terlebih dahulu bagaimana keuntungan mengganti shifter ini ya, shifter FD dan RD ini dibandingkan dengan mengganti internal gear yang sama ya, internal gear sama internal gear, tapi dengan yang lebih besar, yang lebih banyak stage-nya 7, 8 atau 11. Nah, tentunya yang ini juga, ini selain memang barangnya mahal, kita untuk yang 7, 8, dan 11 ini hubnya itu nggak cocok dengan yang awal. Ini jumlahnya cuma 28 teman-teman. Jadi rata-rata itu 32 ya. 32, bahkan ada yang 36 ini. 36, banyak itunya ya. Oke. Jadi mungkin harus ganti rim itu sendiri. Oke teman-teman.
sebagai gambaran teknis ya. Nah, kita akan coba di sini menguraikan, nah, antara Nexus Triple 3 speed ya, dan yang Nexus O5 yang 7 speed dan 8 speed ini ya, itu masing-masing itu mempunyai rasio teman-teman ya, rasio dari masing-masing stage-nya ini. Oke. Nah, saya bagi 3 kelompok teman-teman ya. Di sini ada rasio yang rendah ya, rasio yang tengah ya, dan rasio yang tinggi. Oke. Dengan patokan ini kita bisa ambil rata-rata bagaimana kecepatan rasio yang rendah, tengah, dan tinggi ini itu mempunyai kolerasi yang sama dengan yang 3 speed. Jadi ini kita identifikasi, disamakan antara 3 speed, 7 speed, dan 8 speed. Oke teman-teman. Untuk yang Nexus Triple ya, ini ya, itu untuk gigi 1 itu rendahnya itu 0,73 dibandingkan normal tengah ini ya. Ini normal tengah ini artinya kecepatan gigi ya yang belakang itu sama dengan kecepatan hub atau roda itu sendiri. Oke, untuk kecepatan tinggi ini gigi 3 ya, gigi 2-nya sama, gigi 3-nya ini 1,36. Nah, yang untuk 7 speed, nah ini lebih rendah nih untuk gigi satunya. Oke, langsung ini ke gigi 4 teman-teman ya. Ini 7 gigi ya. Gigi 4 ini mendekati 1, 0,99, dan gigi tinggi ini lebih tinggi ya, lebih cepat artinya ya, dari yang triple ini, yaitu 1,55 ini, lebih tinggi dari 1,36. Kemudian yang 8 speed, nah ini kecepatan rendahnya ya lebih rendah dari yang 7 speed ini, 0,53 gigi satunya. Nah, anjlok di sini gigi tengahnya itu gigi 5 ya, rasionya 1 sama ya. Kemudian gigi tingginya ini lebih tinggi ya dari yang 7 speed, itu pengalinya itu 1,61. Ini untuk yang gigi 8. Oke teman-teman. Nah, dari ke semua tipe ini ya, saya mencoba ya mengalihkan ya faktor kecepatan ini ya dengan bilangan 0,7 ini, supaya nanti agak mudah membaginya ya. Karena apa? 0,7 ini yaitu kita konversikan dari sepeda lipat yang diameter bannya 20 inch ke diameter roda yang standar ya, yang 27,5 inch atau 700C. Nah, jadi konstantanya itu konstanta roda 20 inch dibandingkan dengan roda 27,5 secara rata-rata. Jadi ini semua bilangan ini kita kalikan dengan 0,7. Nah, untuk yang rendah ya, saya ambil angka rendah ya, dan tingginya aja, kayaknya tengah-tengah ini nggak perlu, ini netral aja soalnya. Nah, yang rendah setelah dikalikan dengan bilangan 0,7, saya ambil dari yang rendah, saya pindahkan ke sini ya, setelah dikali dengan 0,7. Nah, kemudian untuk gigi yang tinggi ya, sama juga ini. Jadi konversi dari tabel yang tinggi ini ya, kalikan dengan 0,7. Nah, teman-teman perlu ketahui ya bahwa saya waktu video beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan bahwa performance suatu kendaraan atau sepeda atau apapun juga, motor barangkali ya, itu gimana dia memiliki perbandingan gigi yang terendah ya dengan gigi yang tertinggi. Nah, itulah performance ya, rasio dari total dari seluruh kendaraan. Nah, ini kita tahu. Nah, ini untuk 3 speed ini rasio low-nya ini setelah dikalikan 0,7 ini 0,51. Nah, ini memiliki pengali ya dari naikannya dari 0,51 menjadi 0,95 ya, itu 1,86. Jadi gigi rendah bisa naik ke gigi tinggi ini itu 1,86 kali. Makin tinggi makin bagus. Nah, Nexus demikian juga Nexus 7 speed dan 8 speed ini. Dari 7 speed dari 0,44 naik ke 1,01 tingginya. Jadi 2 kali kelipatan. Ini makin besar stage-nya ya. 8 speed ini makin bagus pengalinya, makin tinggi. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah, untuk memperbandingkan ya teman-teman antara penggunaan ya penggantian penggunaan alternatif yang pertama ini ya kita ganti hub, dan alternatif yang kedua bagaimana nilai ekonomisnya dan nilai performance-nya itu perlu kita compare ya di sini ya. Nah, saya di sini berusaha untuk menerangkan bagaimana gigi alternatif 2 ini ya mempunyai dengan biaya yang lebih murah ya,
mempunyai keunggulan terhadap penggantian dari 3 ke 7 8 speed dibandingkan dengan ganti ya atau pasang ya perangkat yang nanti akan saya sampaikan ini gitu loh. Oke. Jadi dengan penggantian shifter, FD dan ini mempunyai keuntungan. Nah, jadi di sini ada beberapa keadaan ya yang akan kita perbandingkan ya. Bagaimana suatu keuntungan ya, double ya, triple crank ya. Jadi kita mempunyai crank ya. Gimana nanti kalau kita ganti ya, bukan ganti artinya itu memilih alternatif upgrade dengan crank double dan triple ini ya. Ini atau ini dibandingkan dengan mengganti hub 7 ke dari 3 ke 7 ke 8 atau 11 gitu loh. Oke. Di sini. Nah, jadi untuk dibandingkan dengan Nexus ya 78 speed ini. Oke, yang pertama nih crank double ini ya kan. Oke teman-teman, andai kata kita menggunakan crank double ya, artinya pengganti crank yang awal ya, crank yang ini jumlahnya ini 38 ya. Kita ganti yang ini 46 yang gigi pertamanya yang besar dan 36 gigi yang keduanya gigi yang rendah. Oke, untuk gigi crank double ya kita coba mengcompare ya. Ini gigi yang rendah ya untuk low speed dulu ya, low speed. Gigi yang rendah ini jumlahnya 36 ya, teman-teman, 36 ya. Nah, dibagi dengan gigi yang awal, yang standar ya, yang awal ini 38 ya. 38 ya. Nah, dikali nilai ini low speed untuk Nexus Triple ya. Karena ini tidak kita ganti ya, teman-teman. Tetap ya. Yang belakangnya lagi tetap ya, kali dengan 0,51. 1 ya. Nah, ini berapa hasilnya? Oke. Untuk high speed ya. High speed ini ya. Nah, artinya gigi yang depan ini, yang paling besar ini ya. Ya, jumlahnya ini 46, teman-teman. 46 ya. Dibagi dengan nah, ya kan? Sama juga itunya. Yang asal ya. 38. Oke. Kali nah, ini kali nilai ini, teman-teman. High speed 0,95. Nah, ini berapa nilainya? Oke, kita ini 36 untuk low speed, teman-teman ya. 36 bagi dengan 38 ya, kali dengan 0,51. Oke. Ini nilainya 0,48. 0,48. Oke. Yang ini yang high speed 46 ya, gigi yang besar dibagi dengan yang standar tadi ya, yang asal 38 ya, kali dengan nah ini 0,95 ya, yang high ya. 0,95. Oke. Ini 1,16. Nah, teman-teman, ini bisa dilihat ya. Andai kata kita menggunakan crank double ya. Untuk low speednya ya, kita mendapatkan nilai 0,48. Ini nih. Artinya ya, ini bisa nyaingin teman-teman. Ya, yang punya Nexus tadi yang kita upgrade tadi ya dengan crank yang tadi ya, itu bisa nyaingin low speednya yang memiliki 7 speed ya. Ini nilainya ini 0,44 ya. Ini 0,37. Oke lah. Antara 0,44 dan 0,48 ini mirip-mirip ya. Oke. Ini mendekati Nexus 7 speed untuk yang low speednya teman-teman ya. Oke ini. Jadi ini cukup ya. Cukup bisa menyaingi. Dan yang high speednya nih teman-teman. High speednya compare-nya dengan yang ini gitu loh. Dan yang ini. Ini memiliki nilai 1,16 teman-teman. Nah artinya yang kita ganti cranknya dengan crank double ini ya. Dengan chainring 46 ya, itu udah bisa ngalahkan ya penggantian yang 7 speed dan 8 speed untuk yang high speed. 1,16 ini itu lebih tinggi dari nilai high speed sini 1,08 ya. Ini lebih besar dari 1,08 ya. Dan 1,13. Nah, ini artinya ini untuk low speed oke nih. Agak kurang sedikitnya ya, sedikit tapi mendekati lah ini ya. Ini 0,48 ini di daerah sini sedikit ya, masuk daerah sini nih. Oke. Tapi yang high speednya ini
Ini oke nih. Ini di atas ini semua nih. Lebih besar daripada ini semua nih. Oke, dan ini untuk double oke artinya. Artinya di sini crank yang double ini ya udah cukup mumpuni teman-teman untuk high speednya ini. Ya, low speed oke lah, ini bisa sedikit di antara ini lah, 0,48 di antara 0,4 dan 0,37. Oke, ini nggak masuk. Sorry, daerah sini malah ya, dari sini nih. Oke, masih di atas sini lah. Oke, daerah sini. Oke teman-teman, makanya memang lebih tinggi ini. Ya, jadi agak lebih berat lah. Oke, nah sekarang teman-teman kita coba untuk menilai yang triple ini. Yang triple ya. Kita triple ini kita ambil yang paling besar ya dan yang paling kecil sini. Oke. Nah, kalau yang paling besar ya, saya kira ini nilainya sama teman-teman karena ini pengaruhnya ini tadi ini sama nih, ini 48 ya. Speed sama nih. Oke. Tapi untuk yang low speed ya kita harus coba ini hitung kembali ini jumlah giginya yang untuk gigi yang paling kecil itu jumlah giginya itu 24 teman-teman. 24 ya dibagi sama ini 38 ya. Nah, kali ini teman-teman ya. Kita harus kali 0,95 sama yang ini nih, high speed ini. Sorry, ini ya sini. Sorry, yang ini teman-teman 0,51 yang low. 0,51. Nah, sama dengan di atas ya. Oke, kalau kita perhitungkan di sini 24 ya dibagi dengan 38 ya kali dengan 0,51 ini 0,32 oke, yang high speednya ini sama ini ya sama dengan yang ini karena ini atas 46 ini juga 38 sama, 0, ini juga sama, jadi ini jumlahnya juga sama nih. Untuk high speednya ini sama 1,16. Nah di sini teman-teman, ini punya kelebihan ini. Jadi ini lebih besar ya. Ini jauh lebih besar ini. Sorry ini satu. No, yang untuk yang low speed ini, nah ini. Ya, sorry teman-teman, ini lebih kecil ya dari nilai ini semua. Jadi sorry ini lebih besar, lebih kecil karena ini low ya, lebih kecil ya, jauh lebih kecil dari nilai 0,44 ya, 44 dan nah ini 0,37. Nah teman-teman, jadi kalau mau maksimal ya, kita bisa gunakan triple ya, karena Nexus 8 speed itu yang paling rendah pun ya hanya 0,37 ya, sedangkan ya ini ya nilai ini ya kita dapat ya 0,32 ini, jadi jauh mengungguli yang 7 speed ya dan 8 speed. Ini cuma 0,44 dan 0,37, yang ini kita dapatkan untuk yang triple ya, yang triple kita pakai gigi yang paling rendah ini jumlahnya 24. Nah jumlahnya ini 0,32, jauh lebih rendah daripada ini, jadi lebih ringan ya. Untuk speed tingginya itu 1,16 ya. Ini mengungguli ya yang 1,13, yang untuk low-nya mengungguli juga, jauh mengungguli yang 8 speed yang itunya 0,37. Itu lebih rendah. Jadi 0,32 dan lebih ringan tentunya teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi terserang kalau teman-teman ingin mengupgrade ya terserang paling minimal double atau triple. Oke ya. Nah inilah teman-teman yang saya jadikan prinsip dasar ya untuk pemilihan. Kita tidak mengganti dengan 78 atau 11 speed, tapi kita memasang ya shifter FD dan RD baru. Ini biaya juga jauh lebih murah teman-teman. Oke, sebelum saya menjelaskan penggantian komponen ya, penggantian atau tambahan komponen ini ya, saya akan menjelaskan uji kecepatan teman-teman. Berapa kecepatan sepeda lipat ini dengan crank double atau crank triple, ini sama aja karena keduanya ini gigi besarnya itu 46 teman-teman, sama ya, kecuali gigi kecilnya. Oke, jadi untuk velocity sepeda ya, nah velocity sepeda ini artinya bagaimana crank ya kita putar
itu 360 derajat ya, putaran ya per menit ya. Nah, ini putaran per menit itu untuk crank ya. Satu putaran per menit ini ya. Nanti kita konversikan dalam kecepatan. Nah, kecepatan. Oke. Nah, gini teman-teman, kalau misalnya untuk yang mungkin sering ya di komputer sepeda itu dalam RPM ya, RPM atau revolution per menit ya. Nah, kita dengan mudahnya putaran per menit ini kita konversikan istilah dalam cadence ya. Istilah teman-teman mungkin cadence ya. Cadence ya. Nah, ini yang umumnya ya. Ada dari mulai berapa gitu. Nah, ini kalau mau dikonversikan dari putaran ya. Ya. Sorry, ini per detik ya. Putaran per detik ya. Ke dalam putaran per menit ya mudah aja. Jadi satu putaran ya per detik ya. Nah, untuk cadence-nya dalam menit ya, nanti kata ini satu putar per detik ya, cadence-nya ya 60 RPM atau revolution per menit. Sama aja teman-teman, RPM gitu loh. Nanti kata teman-teman mungkin yang di road bike itu bisa nyampe 100 ya, 100 RPM ya. Nah, ya ini kalau putaran per detik bagi aja 100 ya, bagi 60. Nah, putaran per detik gitu loh teman-teman, konversinya ya. Kalau mudah sekali gitu ya. Jadi kenapa saya katakan di sini saya sering menyebutkan putaran per detik, itu untuk memudahkan membayangkan bahwa satu kali putaran itu dalam satu detik itu berapa kecepatannya. Ketimbang kita membayangkan RPM itu nggak terbayangkan teman-teman. Cadence RPM 60 RPM atau 100 RPM itu kita nggak membayangkan seperti apa. Tapi kalau dalam putaran ya, engkol ya, satu kali putar per detik itu kita dalam image kita itu ada bayangan gitu loh. Nah, jadi konversi pada kecepatan juga dalam bayangan ini sebenarnya ini sama aja dengan putaran per detik ini dengan 60 RPM lah, oke lah. Supaya teman-teman nggak terlalu apa istilahnya satuannya ya bisa terkonversi dengan baik. Oke teman-teman, untuk velocity ya, high speed ini ya, PD kali 3,6 km per jam. Jadi P kali 0,69 itu diameter ya, standar dari roda ya, roda 700C atau 327,5 kali 36. Nih udah saya perhitungkan 7,79. Nah, gimana velocity real dari sepeda ini sendiri? Itu mudah teman-teman. Nah, kita konversikan aja teman-teman ya dari jumlah crank teman-teman. Crank yang baru ini ya, itu diameter ininya ya, itu 48 teman-teman. Titnya 48 ya. Ya, bagi 14. Oke. Nah, ini berapa nilainya ini? Jadi rasio dari crank yang baru nih ya. Sini kita pasang nanti ke yang ini 14 jumlahnya. Oke. Ini jumlahnya. bagi 14 ya. Nah, dikali teman-teman. Langsung aja dikali nih. Ini dapat velocity realnya kali. Nah, kali ini kecepatan ini. Oke, 7,79 kilometer per hour atau per jam. Oke, kita perhitungkan. Nah, nilai 48 dibagi 14 itu 3,42 ya. Oke, 3,42 kali kita kalikan dengan 7,79. Oke, teman-teman. Ini lumayan nilainya ya. Kecepatan sepeda kita itu sampai 26 ya. 26 ya. 0,7 lah kilometer per hour atau per jam. Teman-teman, lumayan teman-teman ini ya. Memang yang sepeda yang lipat ini saya ini lebih bagus teman-teman. Ini sampai 3,3 kecepatan tingginya pengalinya ya. Untuk kecepatan rendahnya itu sampai 0,58 lah. Itu di bawah masih di bawah 0,6. Itu lebih bagus ini. Tapi ini oke, ini karena sepeda yang kita desain untuk dalam kota lah ya. Ini dengan upgrade ini saya kira udah lumayan gitu. Karena teman-teman kalau kita perhitungkan sepeda ini ya dengan 48 di sininya 14, ini cadence-nya banyak sekali teman-teman. Putaran banyak sekali. Jadi kita sepedanya termasuk lambat gitu loh. Nah, kalau diganti dengan minimal dengan crank double ya. Ini
ini nanti ketahuan ini peningkatannya dari ini 38 ini jadi 46 teman-teman, jauh ya. Tapi kecepatan untuk rendahnya ini 48, ini kecepatan rendahnya nih 36, jadi lebih rendah dari 38 ini. Jadi tetap memiliki kemampuan nanjak yang cukup lumayan, lebih rendah bahkan dari yang asli, tapi dia lebih cepat. Nah itulah kira-kira teman-teman filosofi penggantian ini. Oke teman-teman, saya coba untuk mengurai ya kebutuhannya. Kebutuhan komponen ini itu terdiri dari, pertama ya kita harus beli kreng ya, mengganti kreng ini ya, kita ganti. Berikut kita kreng ini yang merek Santur teman-teman. Ini Shimano Santur ya, yang giginya 46, 36, 24. Itu alternatif pertama ya. Itu ya. Alternatif yang kedua ya tentunya yang triple langsung ya. Ini yang double, ini triple, sama aja. Ini kita copot ininya satu ya. Ini tetap ada ya. Oke. Ini kita butuhkan juga teman-teman bottom bracket ya. Jangan lupa nih bottom bracket ini kita ganti dengan ukurannya ini 122 teman-teman. 120 ya, 122. Ini yang standar ini. Jangan yang lain karena nanti akan berbeda ya peletakan di itu bus bottom bracket itu sendiri ya, di busnya Pak. Oke, yang kedua kita butuhkan ini FD, FD double atau triple teman-teman, tergantung ada kata kita menggunakan yang double ya, kita ya gunakan juga FD-nya yang double. Nah, oke. Tapi jangan lupa teman-teman, ini semua harus menggunakan yang brace on. Karena kita nyantolnya itu ke diameter shape tube itu yang 40 mili itu. Jadi harus memakai sarana ini. Nanti ada adaptor ya. Oke. Nah, begitu juga ini kalau yang double itu mereknya ya Sora ya dari Shimano. Tapi kalau yang triple, gunakan yang triple ini. Kita harus cari, ini mungkin agak sulit ya. Triple ini dari merek Microsif ini. Triple khusus. Ini jangan lupa juga ini juga cantolannya ya, pengikatnya ini yang brace on. Oke. Nah, brace on ini ya pasangannya ya tentunya yang ketiga teman-teman, ini yang ketiga. FD adaptor clamp. Nah, ini barangnya teman-teman. Oke. Nah, untuk menginikan peletakan ini saya gerinda teman-teman ini supaya masuk ke dalam ininya ya, supaya nggak nyantol. Oke. This brace on, nyantol di sini dia. Oke. Nah, demikian. Yang double juga ini sama ya. Kita ini nyantol juga di sini dia. Demikian ya, nanti pasangnya. Oke. Nah, selain itu yang utamanya ya karena kita ini belum ada shifternya ya, kita perlu beli shifter. Nah, shifter yang untuk FD ya, khusus FD tadi. Ini shifternya ya. Ini biasanya teman-teman yang kalau yang nggak ada yang dua, yang tiga juga nggak apa-apa. Nanti akan kita gunakan yang gigi 3 dan 2 aja ini. 3 dan 2 ya. Gigi satunya nggak usah digunakan, kita stop aja, kita stop. Di FD kita stopper. Oke, gigi 3 dan 2 kita gunakan. Nah, ini kalau misalnya yang ada 2 ya silakan ya. Kalau nggak ada yang triple pun sama, itu nggak masalah. Bisa sini Shimano Acera atau Alovio. Oke. Nah, kemudian kita juga butuh kabelnya teman-teman. Karena di sini belum ada kabel ya. Belum ada shifter, belum ada kabel, kita butuh kabel. Kabel outer cable ya tentunya ya. Dan juga jangan lupa di sini ada capnya, kita pasang supaya rapi ya. Ada capnya. Nah, kemudian di sini teman-teman. Nah, yang sedikit namanya ada ngakalin ya. Ini kan terus terang, ini kan kondisi rantai ini kan ini nanti kan berubah-ubah teman-teman, berubah-ubah ya berdasarkan di sini perpindahannya ya. Tadinya kalau pakai ini, kalau tidak pakai namanya RD ya, itu akan sulit pindah teman-teman. Jadi kita tetap menggunakan RD ini supaya rantai ini mempunyai fleksibilitas ya, perpindahan dari gigi 321 atau 2 ke 1 kalau double gitu ya. Oke. Jadi kita tetap menggunakan khusus ini namanya RD yang tipe bracket teman-teman. Nah, cantolkan di sini. Oke. Jadi rantai ini memiliki fleksibilitas ya untuk perpindahan gigi yang depan gitu loh.
Nanti andai kata rantainya ini lebih panjang tentunya ya. Sama seperti andai kata kita memiliki sprocket ya. Di sini ada sprocketnya, di sini ada RD-nya, di sini ada FD-nya. Tetap aja kita butuhkan ini. Tanpa ini tidak bisa teman-teman. Oke. Nah, kemudian tentunya rantai itu tetap kita gunakan rantai awal ya. Tetapi kita harus sambung. Biasanya ini rantainya bukan rantai yang ini tetap rantai yang ini lebih lebar teman-teman ya. Yang sama dengan yang awal. Oke, ini gunakan rantai aja yang 6 speed. Kita sambung atau kita beli yang khusus yang 6 speed. Karena kenapa? Itu supaya muat di tempat yang asal ini. Di gear asal yang 14 ini. Oke, teman-teman. Nah, jadi untuk penjelasan untuk yang namanya RD ya. RD bracket ini ya. Ini merek Shimano Tourney lah yang murah lah, yang agak murah karena ini hanya sebagai alat pembantu aja ya. Nanti dalam setelah ini kita pasang, ini nggak akan bergerak kiri kanan, kita stop di sininya. Stop pada posisi tertentu. Dia hanya membantu pergerakan rantai andai kata ada perpindahan chain ring gear crank yang depan ya. Ini dia hanya bergerak seperti ini aja gitu loh. Nah, gerakan ke arah perpindahan sprocket atau kasiat itu tidak dibutuhkan. Kita stop pada suatu kondisi. Ya teman-teman, ini udah jelas sekali ya apa yang saya sampaikan di sini ya, bahwa alternatif 2 ya untuk upgrade ya sepeda lipat yang tipe internal gear ya itu lebih menguntungkan teman-teman ya, dengan memasang shifter, FD dan FD dan semua komponen di sini yang saya sebutkan ini gitu ya. Oke, nah ini lebih menguntungkan. Saya udah hitung-hitung, mungkin saya nggak usah nyebutkan biayanya lah. Oke ya, ini lebih irit ya. Tapi ya kita memiliki keuntungan ya dalam performance ya, di mana ya crank terutama yang triple ya, ini memiliki keunggulan kecepatan rendah. Di sini udah saya perhitungkan ya, yang triple ini ya, ini lebih rendah ya, 0,32 ini baik dari andai kata kita ganti Nexus 7 atau 8. Nilai 78 ini 0,44 dan 0,37. Nah, nilai crank dengan triple ini dengan gigi 24 ini ya, nilainya itu 0,32. Ini lebih rendah dari 0,37 sekalipun yang dimiliki oleh Nexus internal gear 8 speed. Nah, begitu juga dengan kecepatan yang tinggi untuk double ya dan triple yang giginya 46 ini dari Santur ya. Itu high speednya ya. Nilai high speednya ya, ini high speednya ya. Ini 1,16 ini. Sedangkan ya yang high speed ini ya untuk yang 7 speed ya ini cuman 1,08 dan 8 speed cuman 1,13. Artinya ini lebih cepat teman-teman karena nilainya ini 1,16. Jadi terpaut ini 0,03. 1,16 dikurangi 1,13 0,03 lebih cepat teman-teman. Nah inilah keunggulan, maka itu saya memilih ini di samping lebih murah dan secara performance teman-teman. Jadi kita tidak hanya membeli ya terus kita modif berdasarkan saran-saran bengkel demikian begini dan begitu. Nah kita punya perhitungan yang akurat teman-teman. Nah itulah kondisinya. Nanti akan saya laksanakan teman-teman. Oke, sepeda lipat ini mudah-mudahan nanti akan saya kerjakan ya dengan mengganti komponen-komponen ya seperti yang di sini. Oke. Sementara ini teman-teman bisa lihat ya, ini masih tetap ya asli ya. Ini 38 speed ya, kayak 38 teeth ini 14 ya. Ini belum ada FD-nya, belum ada. Nanti kita pasang, kita pasang FD-nya. Ini kalau yang pasang saya double ya dengan bracket ya, clamp bracket sini kita pasang di sini, ke sini, kemudian kita ganti cranknya ya dengan crank yang double, yang kemudian saya pilih double ya. Kalau teman-teman triple lebih bagus lagi ya, ada triple. Oke, kemudian akan saya pasang RD ya, RD di sini yang tipe clamp ya, untuk fleksibilitas perpindahan gigi nanti ini bisa ketarik gitu ya. Nah, dipasang di sini, masukkan ke sini ya. Kemudian kita butuhkan juga
tadi shifter ya. Ada shifter, nanti kita pasang di sini teman-teman. Nah, ini ada. Nah, kira-kira gini lah. Nah, gini. Di sini dengan outer cable ya. Masukkan ke sini, keliling ya. Oke, nanti sampai di depan sini. Oke, nah sini. Kemudian yang terakhir kita harus ganti rantai. Rantai ya. Ini dengan yang lebih panjang sehingga bisa menjangkau RD ini. Oke. Nah, ini. Teman-teman, inilah salah satu cara ya. Saya yang sifatnya oke lah, ini namanya kreativitas ya. Gitu. Saya terus terang kadang-kadang selalu mikir gitu. Saya nggak bisa nerima aja begitu aja sesuatu yang udah ada gitu. Tapi bukan bentuknya sebagai untuk show, bukan untuk yang aksesori yang mahal-mahal, bukan. Tapi saya menginginkan sesuatu yang real ya, yang optimalisasi dari produk ya, kemampuan speed, kemampuan nanjak, kenyamanan dan yang lain gitu. Jadi sifatnya performance ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman dengan update sederhana ini nanti akan saya tunjukkan hasilnya teman-teman. Sebentar ini nanti ada hasilnya beberapa saat kemudian akan saya sampaikan. Oke, terima kasih. Jumpa lagi teman-teman. Nah, beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan upgrade ya, upgrade sepeda internal gear. Oke, barangnya udah saya upgrade ya. Nah, semuanya udah selesai upgrade-nya. Oke, teman-teman, sebelum ngupgrade nih, kemarin ada beberapa koreksi ya, yang karena saya keliru ya. Oke, ini mengenai ya. Ini kecepatan real high speed ya. Ini bukan 48 teeth ini, 46 teman-teman. Dari cranknya 46 ya. Oke. Ini 46 teeth ya. 46 teeth. Oke. Nah, kita ulangi kembali. 46 bagi dengan 14 ya, kali dengan speed standar 7,79. Oke. Nah, dapat kecepatan 25,6. 25,6 ya, 25. Nah, 5,6 teman-teman. Nah, oke. Nah, ini yang bisa diperoleh teman-teman andai kata kita telah mengupgrade ya, kecepatan standar kita mencapai 25,6 ya, lumayan lah, ini di bawah 30 sedikit ya. Oke. Nah, ini untuk sekali putar ya, sekali putar crank ya. Atau dalam satuan RPM itu 60 RPM ya. Dalam waktu 1 detik ini. Satu kali putar dalam 1 detik ini 60 RPM. Oke, teman-teman. Yang lainnya yang telah saya laksanakan, saya ada beberapa kendala teman-teman dalam upgrade itu, yaitu rantai ya, yang asli ya. Ini itu ukurannya besar teman-teman. Ini yang standar jadi karena ini single speed ya, besar ya. Kita habiskan untuk ganti yang saya ganti waktu itu yang ke-7 kalau nggak 8 speed. Oke, ini kita kasih teman-teman. Ini 7 kalau nggak 8 speed ya. Ini bukan 6 speed ya. Oke, nih yang 8 speed aja teman-teman. Sama 7 8 sama ya. 8 speed ya. Oke. Ini kita baru nih teman-teman. Ini nggak boleh perpanjang teman-teman ya. Kayak ukurannya beda ya. Nah, dengan adanya perbedaan ini teman-teman ya. Perbedaan. Nah, ini berbeda teman-teman ya. Lebarnya beda teman-teman ini. Yang ini lebih besar, ini lebih kecil. Sehingga ya, pada saat saya masukkan rantai yang 8 speed ini ya, itu gearnya itu di belakang teman-teman ya. Gear ini. Nah, ya, yang 14 teeth ya. Ini nggak masuk teman-teman. Nah, terpaksa saya melakukan proses gerinda teman-teman. Jadi itu terlalu tebal ya. Oke, akhirnya saya memang gerinda ya. Nah, ini sebagai contoh ini. Ini contoh yang 14 teeth ya. Ini permukaan yang berhadapan dengan ini, yang masuk ke ini ya. Ini contoh aja teman-teman, contoh aja ya. Ini ya, ini tebal teman-teman. Nah, karena tebal, nggak masuk, nih saya gerinda. Sehingga ya, saya gerinda demikian rupa ya. Sehingga memenuhi syarat ini teman-teman. Nah, dia bisa masuk sini. Tuh. Bisa masuk ya teman-teman. Tadinya ini ganjal teman-teman, nggak bisa masuk sini. Nah, ganjal gitu. Nah, beberapa ganjal nggak bisa masuk. Nah, sekarang bisa masuk tuh.
Udah berhasil masuk ke dalam ya. Nah itu teman-teman, yang utama yang ini ya kendalanya. Nah terus teman-teman yang lainnya, nyatanya ya setelah saya cek yang ini ya, untuk FD ini ya, yang tipe double ya, lengannya itu terlalu tegak teman-teman, terlalu tegak, dan pivot, sudut lengan pivot itu kecil, sehingga ini tidak bisa digunakan untuk ini, sehingga saya membutuhkan suatu pembuatan lengan teman-teman. Nah oke, kita untuk ini kita mesti buat lengan ya. Nih contohnya teman-teman seperti ini. Ini lengannya seperti ini. Nah ini contoh teman-teman ya. Contoh yang dari bahan plat biasa ya. Kita lubangi ya. Nah kemudian kita ikatkan ya. Ikatkan. Nah di sini teman-teman. Ikatkan di sini ya. Kan ini tegak ya. Terlalu tegak. Nah kita ikatkan di sini, skrup di sini ya. Nah, jadi membentuk sudut ya, supaya nanti mudah mengopernya. Nanti di sini ada kabelnya nanti yang ke bawah, tarik ke bawah. Nah demikian teman-teman ya. Nah kita perlu buat plat semacam ini. Nah ini teman-teman jangan lupa nih. Inilah ukuran standar platnya. Dari plat ya, plat tebalnya 1,5 mili ya. Nah lebarnya 13 mili, panjangnya kurang lebih 25 mili. Nah kita bolongin nih, kita kasih lubang ya untuk nyangkut di lengan FD ya, dengan lubang masing-masing 5 mili. Jarak antara dua lubang ini 12 mili. Nah kayak ini untuk perpanjangan lengan yang pendek tadi, itu karena tipe drop bar. Kalau ini kan tipe berpasangan dengan sepeda shifter MTB ya untuk FD-nya. Nah ini teman-teman, nah buatnya seperti ini, dilengkapi dengan skrup nanti untuk pengikatnya. Nah kurang lebih begini contohnya teman-teman. Oke, tanpa ini tidak akan bisa teman-teman. Kita tidak akan bisa mengoper FD dalam keadaan normal, itu nggak bisa, nggak akan bisa dilaksanakan. Oke teman-teman. Kira-kira gini teman-teman ya. Ini ada modifikasi. Yang pertama tadi rantainya 8 speed atau 7 speed sama aja nih ya. Oke. Nah kita perlu melakukan ini ya, pengikisan atau ditipisin gitu teman ya. Ini gearnya ditipisin karena nggak muat. Oke. Nah teman-teman, sekarang nih yang ini untuk pemindah ini teman-teman ya, pemindah ini ya. Nah ini harus di setel teman-teman, setel ya, di setel ya pada saat nanti teman-teman masuk ini gigi 2 ya. Nah ini gigi 2. Nah tuh disorot. Ini gigi 2 ya, gigi 2. Oke di gigi 2 ini ya. Nah ini harus setel teman-teman. Ini ada strip putih ya, strip putih ya, strip putih ini pada posisi ini, putih ini pada posisi ini ada stripnya di sini nih. Nah setelannya dari sini nih. Oke, kalau tidak setel ini nanti pemindahan giginya error. Nih, oke. Nah pada saat masang juga ya, itu kita karena ini ada ketebalan ya, ketebalan ini dari hanger RD-nya. Ini tadi ada dua ring ya. Nah kita copot. Sekarang tinggal 1 ring. Itu kira-kira ini tips-tipsnya. Oke, udah selesai. Kemudian shifternya teman-teman. Shifternya ini ada 3 kecepatan ya. Kita gunakan hanya gigi 1 dan gigi 2 aja. Oke, jadi ini udah selesai. Oke teman-teman, kira-kira demikian ya. Kita mendapatkan tambahan ya, gigi 46 dan ini 36. Oke, jadi double, saya pilih double. Ini lumayan teman-teman, tadi udah saya coba. Oke, sekarang kita coba teman-teman ya. Oke, kita coba pindah. Ini dari gigi 2 ya. Oke, kita ke gigi 1. Nah teman-teman, lancar ya. Oke, pindah lagi. Tuh, lancar. Ini enak sekali teman-teman, nyaman sekali tuh. Oke, lancar ya. Nah kemudian yang gigi ini internal gear normal teman-teman ya. Ini pindahin normal. 3, 2, 1. Oke. Oke teman-teman. Ini oke teman-teman. Jadi ini nyatanya teman-teman ya. Saya dapatkan sensasi baru. Tadi saya keluar sebentar bawa sepeda internal gear ya, yang gabung dengan external gear.
ini ada sensasi baru teman-teman, saya belum pernah nyoba sepeda seperti ini gitu loh. Dimana ada suatu mekanisme baru ya, dimana biasanya hanya hanya memakai internal gear triple ya, sekarang ada lagi external gearnya. Di cranknya ini ada shifternya juga. Ini suatu agak itu ya, agak gamang kalian kayak ini ya, tapi enak juga tuh. Ngoper-ngoper depan ya, ini untuk belakang, internal gear belakang. Ngoper-ngoper yang kiri ini untuk depan, shifter cranknya ini. Alangkah lebih baik teman-teman kalau memilih yang triple ini, jangan yang double. Nah ini akan lebih canggih lagi karena rasio gigi rendahnya itu bagus teman-teman. Artinya itu kita masih bisa lebih nanjak ya, mungkin itu dia kira-kira di bawah 0,9 lah untuk gear nanjak. Yang saya katakan 0,6 itu maksimal ya, itu lumayan lah. Nah kalau untuk modifikasi ini teman-teman, saya kira ini cocok untuk dalam kota ya, sedikit keluar kota Bogor ya, yang kreditnya paling sekitar 6 derajat nih masih oke lah, mungkin sampai 10 derajat. Tapi di atas itu ini nggak bisa teman-teman, nggak akan bisa nanjak. Oke, ini lumayan dan speed juga lumayan, bisa mencapai 25,6 km/jam. Oke teman-teman, jadi sepeda modif yang ini itu suatu terobosan teman-teman, terobosan modifikasi dimana saya nggak tahu, mungkin teman-teman silakan Anda mencoba, dapatkan suatu sensasi baru dari cara yang berani untuk upgrade ini. Oke teman-teman, Danis baik di sini mengucapkan selamat berjumpa kembali di video berikutnya yang lebih menarik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.